Viva memperebutkan 1 poin dari game base of 5 series. Jangan lupa untuk nonton di Puya 5 menit lebih cepat dan dapetin 25.000 diamond gratis. Masih ditemenin sama Vela dan juga Virgi Rolia yang akan pastinya membuat game ini semakin lebih seru dan juga semakin panas. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di comment section dengan hashtag yang kalian miliki untuk teman-teman dari GameX Blastrank dan juga Beletron Era. Yes, hashtag anti pecah ataupun hashtag BTR win ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk download Lita karena Lita teman mabar kamu setiap saat. Iya, tadi aku lagi pengen bahas adalah kehadiran dari 3 pemain melee dari sisinya Beletron Era. Karena menurut aku kalau ketemu yang namanya Lolita dan juga ketemu yang namanya Pain, itu justru malah disadvantage untuk 3 hero melee. Karena ini adalah Hylos, Lolita, dan juga Bane yang kalau kita ngomongin masalah combo wombo combro, kalau kata Ibu Demonstrar, itu pedes banget gitu loh combronya. Cabenya ekstra ya teman-teman. Apalagi ingat juga nih, kalau misalnya Hylos ketemu sama Yuzhong di early game, ini Hylos kuat banget loh. Tapi ternyata Chini sudah mulai datang untuk membantu. Ele akan sedikit kesulitan blood, langsung saja menjadi first blood untuk seorang Falanir. Iya, agak sedikit susah juga karena memang dari seorang Ele tadi juga sudah menggunakan karpet hijaunya atau revitalize-nya untuk mencoba untuk bertahan berhadapan dengan seorang Falanir. Sedangkan Falanir tinggal memainkan pasifnya saja dan juga Dragon Tail-nya untuk berhasil mendapatkan lifesteal terhadap teman-teman dari sisinya seorang GameX Blastrank Hylos ya. Ini naga campur unicorn. Unicorn, Centaur Bu, Centaur ya, salah ya. Iya, kenapa jadi unicorn teman-teman? Soalnya Ele walaupun kelakuannya kayak Centaur ya, sebenarnya hati dia tuh unicorn. Iya, gitu gak salah. Bagus banget ya. Plus 100 untuk ngeles, tapi kalau kita lihat juga di bawah ternyata Cincau ditemani sama seorang Sky. Tapi di bawahnya juga masih ada Chell dengan Minion. Tapi Deadly Catch sudah mulai dikeluarkan juga. Chell bakalan coba untuk mempertahankan, tapi Falling Salmon Cincau refleksnya bagus sekali. Dia paham, dia peka, tapi Sky bakalan agak kesulitan untuk menjadi Vivian. Berhasil menjadi kill untuk seorang Cincau. Sementara itu Ele coba untuk menggelar Glorious Pathway-nya, tapi sayang sekali memang belum bisa mengejar ke arah seorang Falanir. Iya, namanya kalau misalnya ngajak jalan, kadang-kadang kalau nggak diterima itu kan Glorious Pathway dibuka pun kadang-kadang nggak bisa. Gitu. Iya, tak cukup ya teman-teman. Dan ini dia Women's Star League season yang keempat akan memberikan 2 slot nih untuk teman-teman yang masuk ke dalam Grand Final menuju ke dalam Mobile Legends Women Invitational. Tanggal 27 sampai 30 Januari 2022 kita akan saksikan dari berbagai negara siapakah yang akan jadi pemenang untuk juaranya. Iya, siapa yang menjadi juaranya kali ini ya. Tapi ya, kalau kita lihat dari sini Beletron Era dan juga GameX Blastrank Gold kali ini masih sedikit di-lead sama teman-teman dari Beletron Era, dan GameX Blastrank kali ini masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Tapi yang aku pengen notice di sini adalah seorang Cincau yang berhasil dapetin 1 poin kill-nya di awal, dan itu bakal memberikan 1 advantage. Karena kalau kita ngomongin melee versus range hero, jelas pasti range hero akan sedikit lebih unggul, tapi kalau ngomongin mid to late game mereka bisa fight yang cukup besar. Tapi Falanir kali ini masih coba untuk melakukan combo-wombo combro-nya sedikit saja dan coba untuk bertahan. Mereka akan sibuk di lane-nya sih, jadi hanya akan bertukar damage dan juga bertukar damage antara sang naga dan juga seorang Centaur. Sedangkan di arah bawah sepertinya bakal ada coba fight yang akan coba dilakukan sama teman-teman dari GameX Blastrank, karena Bane juga udah turun ke arah bawah, tapi dari sisi tengah juga ada gap dari Earl dan juga Pui yang mencoba untuk mencari posisi, tapi Ele Glorious Pathway dibuka kali ini mencoba untuk membuat slow terhadap teman-teman dari Beletron, tapi masih ada Numenor Blast kena ujungnya karena seorang Viva masih bisa untuk sedikit mundur, tapi Falanir masih mencoba untuk maju dengan 1 Furious Dive dan berhasil dapetin karena seorang Ele. Lagi-lagi kali ini seorang Hylos agak sedikit kesulitan untuk menerima damage yang cukup besar dari Beletron Era. Betul, Petrify yang on point banget tadi dari seorang Falanir, dan ternyata Ciwin bakalan menjadi bulan-bulanan dari seorang Viva itu sendiri. Sementara di bawah Cincau bakalan coba untuk sedikit mengeruk dari gold shield turretnya, tapi di atas yang ngeruk juga lebih banyak nih karena ada Cini dan juga Falanir tentunya, tapi sudah habis minion wave-nya, bakalan coba untuk dipotong sama seorang Falanir. Sementara itu pergerakan di area turtle sudah mulai terlihat dari kedua tim, tapi Sky masih berhasil mengamankan turtle-nya nih Civela. Iya, tapi sayang sekali purple buff-nya kalian masih bisa untuk dicuri sama teman-teman dari Beletron Era dari seorang Vival sendiri ya, bermain dengan sangat baik ke arah jungle, tapi Cincau di arah bawah dikelilingi sama 2 hero sekaligus masih bisa klik Eagle. Cincau masih mencoba untuk mundur dengan dari Flicker. Deadly Catch dibuka hanya untuk memukul mundur dan juga men-secure dari seorang Cincau sendiri, tapi bakal coba untuk diinisiasi. Sudah ada seorang Earl kali ini di arah bottom lane, tapi di sisi sampingnya seorang Chell, pecahan dari bombardir dari seorang Cincau cukup sakit, tapi ada satu jab dibuka hadapan Numenor Blast.
kena karena seorang Vivian, dan Vivian berhasil hilang walaupun ditekankan oleh seorang cincau Vival. Benar-benar targeting yang bagus sekali dari seorang Vival. Iya, sekarang balik lagi buat Beletron Era di sini yang menjadi berat adalah Cini yang harus bolak-balik untuk menjadi damager. Tapi Chell sepertinya bakalan bonyok dipukulin sama 3 orang dari GPX Basreng. Mulai mundur ke belakang, Vival memberikan satu backup tadi untuk membuat jalan pulang dari seorang Chell lebih nyaman lagi. Tapi di arah top lane juga balik lagi Cini akan terus membantu ke arah seorang Valanir tentunya karena Ele bakalan agak sedikit berat meskipun Revitalize sudah dibuka, tapi itu nggak bisa nahan damage dari Nibiru yang terus-menerus dikeluarkan oleh seorang Cini. Iya, dia pakai Nibiru terus-terusan sih. Dan itu kita cukup banyak ya, 60 damage per satu hit dari Nibiru. Dan di arah bottom lane kayaknya teman-teman dari GPX bakal berfokus saja terhadap turret. Mereka belum bisa dapetin turret ya. Dia harus buka deadly catch. Nggak kena siapa-siapa, it's okay. As long as mereka bisa untuk mukul mundur teman-teman dari Beletron Era dan dapetin advantage. Tapi dominan 11 kali ini tidak mengenai siapapun dari seorang Earl. Tapi dia berhasil memukul mundur teman-teman dari Beletron Era. Kalau kita ngomongin secara gold, perbedaan sudah ada sekitar 1.500 sampai 2.000 ya sejauh ini. Iya, memang lebih unggul dipegang sama teman-teman dari Beletron Era. Meskipun tadi beberapa objektif juga sudah berhasil diamankan sama GPX Basreng, tapi ternyata Falling Star punya langsung aja mengarah ke arah seorang cincau. Sepertinya masih bisa selamat karena masih tidak begitu jauh dari area outer turret. Sementara itu Vival berhasil mendapatkan particle buff-nya, Ciwin dan juga 2 orang lagi dari GPX Basreng, Sky dan juga Funi udah bakalan siap untuk mengkontes turtle yang bakalan datang. Glorious Pathway dibuka untuk mengejar ke arah seorang Chell dari belakang. Valanir bakalan mencoba untuk mengobrak-abrik formasi dari GPX Basreng. Vival berhasil mendapatkan turtle-nya, tapi Ciwin bakalan digempok habis-habisan sama teman-teman dari Beletron Era dan bakal Chell-nya Falling Star Moon yang sangat cantik sekali, Civel. Betul sekali, Ele masih mencoba untuk mundur dengan dari Ring of Punishment, tapi lihat sebelah sana punish cukup berat dan dari seorang Cini masih minta selamat dengan sangat baik, tapi Funi mencoba untuk membuka gloom-nya kali ini. Belum ada shockwave dikeluarkan kali ini supaya memberikan punishment kepada teman-teman dari Beletron, tapi Beletron berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan dapetin ke arah turtle dan juga berhasil dapetin ke arah 3 pemain dari GPX Basreng. Bahkan kali turret di arah bawah pun sepertinya akan di-finish sama teman-teman dari Beletron Era dan mendapatkan 2 item penting untuk teman-teman dari Beletron sendiri. Sedangkan di arah tengah, Deadly Catch hanya untuk memukul mundur sedikit, tapi masih bisa di-defense dengan sangat baik oleh teman-teman dari Beletron Era. Malah turret dari GPX Basreng yang rontok 1 per 1. Yes, dipaksa tadi juga dan bahkan Ciwin harus mengeluarkan charge-nya juga. Bakal coba untuk memukul sepertinya ke arah seorang Vival, tapi sayangnya sudah habis dan masih bisa mundur. Ternyata tidak, menjadi double kill untuk seorang Vival. Valanir naganya mengudara mencoba untuk mengambil ke arah seorang Sky, tapi gak bisa. Kalau digencet sama 3 orang, sandwich-nya rapi banget. Makanya ini bakalan berat untuk teman-teman dari GPX Basreng. Tapi Ele sudah mulai hadir dengan cincau. Outer turret milik teman-teman dari GPX Basreng sudah rontok semua. Sementara dari Beletron Era hanya 1 dari bottom lane yang berhasil diambil. Aku ngerasa di sini dari GPX Basreng belum memaksimalkan draft yang mereka miliki gitu. Dengan tadi seorang Lydia yang clear wave cepat, tabrak bisa dari early gitu kan. Bisa kasih punishment karena teman-teman dari Beletron Era, tapi dominan blast kali ini bakal dibuka tidak mengenai siapapun. Tapi at least Chell kali ini bakal coba untuk dipaksa mundur dengan sangat cepat, ditabrakin lagi. Masih bisa untuk mundur, setup ulang, harusnya nggak akan ada fight yang terlalu besar. Tapi kalau kita lihat kali ini ada Lord Turtle by Puya. Gimana kalau kita lihat sejujurnya kalau misalnya mereka main tabrak dari awal dan bisa dapetin advantage dari gold juga ya XP, teman-teman dari GPX Basreng harusnya menang early. Tapi lagi-lagi LA kali ini masih menggunakan Glorious Pathway-nya hanya untuk nge-slowin teman-teman dari Beletron Era dan mencoba untuk selamat. Funi berhasil dapetin ke arah Spin 1 kali dan Lord sepertinya akan diinisiat sama Beletron Era. Iya, tapi lihat gimana Vivian terus-menerus di zoning dan sekarang udah mulai datang juga Chell Valanir yang bakal nutupin dari area belakang. Tapi Vivian benar-benar standby di area depan dan ini jadi satu Lord yang bisa dibilang cukup mudah diamankan oleh teman-teman dari Beletron Era. Tapi mirroring juga sudah mulai dilakukan oleh Cincau dan kalau kita ngeliat dari instant replay, ini benar-benar dari Valanir ya. Ini momen tadi dimana mereka coba untuk ngambil dari turtle-nya itu sendiri dan malah Valanirnya ikut ke takedown. 1-1 sama Ciwin, tapi ketika Cincaunya udah mulai ke takedown dan di sini juga Elenya bahkan ikut ketukar, jadinya malah rugi. Benar, ruginya parah banget sih. Tapi dari seorang Ben pun baru menyelesaikan War X dan lagi bergerak ke arah Blade of Despair. Sama kayak seorang Clint nih harusnya lagi mencoba untuk menyelesaikan resep terakhirnya 1190 gold yang berarti cukup mahal.
Sedangkan dari seorang Funi, Enchanted Talisman dan Esquin One, dia butuh Kara Glowing atau enggak Kara mungkin Holy atau Divine Glyph sih. Karena menurut aku Divine Glyph bakal jadi item yang penting banget karena teman-teman dari sisi Bellatrix Era tuh cukup tebal semua. Iya, nah kalau kita lihat juga nih Lordnya bakalan berjalan dari arah bottom lane. Teman-teman dari GPX Basreng bakal coba untuk mendefense dulu naganya. Black Dragon Form dari seorang Valanya sudah mulai dikeluarkan dan mulai mengobrak-abrik teman-teman dari GPX Basreng. Bahkan udah ada satu Nomenon Blast juga yang dikeluarkan oleh Ciwin, tapi di belakang dia malah terjebak di antara 4 orang dari Bellatrix Era. Kan coba berbuat banyak kayaknya bakalan mengeluarkan Deadly Catch dan juga Funi coba untuk memberikan tambahan damage tentunya sembari mengkeliling minion yang datang. Iya harus di clear. Untungnya untuk masalah high ground mereka cukup baik ya dengan adanya Deadly Catch, dengan adanya satu mungkin Gloom dan juga Shockwave dari seorang Funi ditambah juga dengan Blast. Itu kayak banyak lah optionnya ya. Kalau ngomongin masalah high ground satu persatu dari GPX Basreng. Tapi Bellatrix Era juga hero dive in-nya juga cukup banyak dengan ada Falling Star Moon dari seorang Esmeralda. Belum lagi nih Biro Patient yang memang benar-benar sakit banget gitu kan. Dan juga dengan ada satu Guiding Wind ditambah dengan Circling Eagle dan banyak. Bahkan kalau kita ngomongin usual, Matilda, Paquito, Esmeralda, ini 4-4-nya bisa dive. Tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Beatrix di sana. Satu kali shot dan itu sakit banget karena Sun Sky. Betul, pedih banget, pedih ya sampai ke tulang sumsum tentunya. Tapi ini Valanir di depan, itu dia cuman bisa ngelihat Ciwin lewat, tapi dia tahu di seberang itu ada orang. Tapi dia tetap tahan posisinya. Ini perang dingin nih, perang antar rumput, perang vision yang akan dijalankan oleh kedua tim, terutama dari Bellatrix Era ya. Funi coba untuk mencegat ke arah seorang Vivian, tapi sekarang udah bakalan menjadi meta solid harusnya untuk teman-teman dari GPX Basreng. Mereka udah mulai tertinggal cukup jauh sekitar 9.000 net worth. Salah gerak, mereka bakal terculik. Game ini bisa jadi cepat. Iya. Dan kalau kita bisa lihat juga kali ini 12.3 dengan perbedaan gold sekitar 9.000 dan teman-teman dari GPX di sini mereka ngelihat ada Charlie di sisi samping. Ini bakal jadi informasi yang cukup besar apalagi Lord sudah datang ke dalam Land of Dawn. Yang mereka bisa jadi backstep dengan sangat baik. Tapi kali ini posisinya mulai kebuka, wave minion di atas sudah cukup banyak dan akhirnya pun teman-teman dari GPX bahasanya agak sedikit susah untuk nge-fight ke arah Lord karena tugas mereka cukup banyak untuk dipertahankan dari sisi bottom, top, dan juga middle talentnya. Betul. Dan mereka juga nggak boleh gegabah. Tapi teman-teman dari Bellatrix Era pun ternyata sudah bakalan langsung mengamankan Lord yang kedua tanpa adanya kontes dari GPX Basreng. Sulit buat mereka untuk kontes karena sekarang selisih net worth 10.000. Mereka cuman bisa cari keuntungan dari minion, nge-push dari lane yang jauh, ataupun kalau bisa nih mencari satu mistik nanti dari teman-teman Bellatrix Era. Let's say kayak misalnya kayak tadi tuh Vivian, kalau dia kebanyakan di sana, takutnya nanti dia udah kecicil ketika dia maju ke depan keculik, lebih mudah ter-take down. Iya. Itu satu hal yang mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman dari GPX Basreng. Tapi tentunya buat Bellatrix Era, mereka akan berusaha sekeras mungkin nih untuk bisa mendapatkan satu poin yang pertama. Betul sekali, tapi Lord bergerak ke arah bawah sedangkan teman dari GPX Basreng lainnya harus mencoba untuk mempertahankan dari sisi high groundnya. Clear wave minion, masih ada Glorious Pathway di kita. Genius One sudah diselesaikan sama seorang Funi kali ini. Tapi di sisi top lane Falling Star juga dikeluarkan. Cincau masih bisa untuk memundur dan tidak terkena damage dari seorang Chell. Tapi dari seorang Esmeralda pun masih berdansa dengan sangat nyaman di dalam Land of Dawn. Ini tempo yang benar-benar slow pace banget dari GPX Basreng dan teman-teman Bellatrix Era yang justru memiliki tempo cukup cepat. Black Dragon Form di pop up kali ini. Tidak ada resource yang cukup lagi. Falling Star Moon, Deadly Catch dikeluarkan, mukul mundur. Gatal terjadi, Cincau berhasil dapetin satu. Dan satu lagi seorang Chell juga berhasil hilang dari Land of Dawn. 23 base turret dari GPX Basreng sudah pecah. Wah, tapi ini jadi satu comeback point tentunya untuk teman-teman dari GPX Basreng karena mereka berhasil menumbangkan 2 orang tanpa ter-take down satu kali pun. Tapi bahaya banget kalau misalnya Vival masih mau dilanjutin lagi dan bahkan Ciwin harus menjadi korban. Ele datang untuk menjemput adiknya, yaitu Cincau. Funi pun juga jadi ikut. Adiknya itu ada 2. Adiknya 2 ya betul. Jadi kakak beradiknya bukan Funi dan salah. Bukan Funi dan Kalau Funi itu kan kakak kandung.
dong. Kalau yang Ele itu kakak pungut. Oh gitu. Sedih ya bahasanya. Pungut loh. Le, lu dipungut di mana, Le? Dipungut dari tim sebelah. Oh. Enggak ikutan gue jokesnya. Enggak dong. Enggak ikutan gue jokesnya. Bercanda ya teman-teman. Bercanda ya ampun. Gue gak ikutan jokesnya guys ya. Justru ini kan karena sudah dekat. Virgil Rolia guys. Wah ya ampun. Kenal lagi ya elah saudara-saudara. Ini kan maksudnya gini loh. Kalau Ele itu kan dia. Langsung ada klarifikasi ya guys. Tolong didengarkan. Astaga. Sudahlah. Ele mohon maaf ya Ele. Aku cuma bercanda. Itu kan kakak angkat maksudnya. Kakak beda emak ya teman-teman. Kata Ele apa sih gue gak ngerti anjir. Kayak karena kan dia di bawah ibu kagak denger kita iya, gitu kan. Benar. Kan mereka fokus untuk bermain di dalam game ini nih. Karena balik lagi nih buat GPX Basreng, mereka masih harus nge-catch up dengan network yang cukup tertinggal jauh sekitar 11.000 network. Iya, tapi Glorious Pathway dibuka lagi kali ini. Masih ada satu Dragon Tail. Tapi akankah kali ini dari sisi Bellator Era? Tapi kalau resource sudah mulai semakin sedikit dari teman-teman GPX Basreng sendiri. Akankah mereka coba untuk kontes balik karena Lord sudah mulai datang lagi ke dalam Land of Dawn? Akankah mereka mencoba untuk yang yaudah kita mainin wave-nya aja, kita butuh 2-3 hero saja di arah Lord dan biarkan 2 pemain dari sisanya Bellator Era mencoba untuk dapetin advantage-nya sendiri. Tapi Vivian kayaknya sedikit mengetahui pergerakan dari teman-teman GPX sendiri dan kali ini mencoba untuk mereveal positionnya, guiding wing ke arah depan, mencoba untuk memberikan informasi lebih lanjut dan Lordnya kayak bakal bisa didapatin atau bisa dikontes balik sama teman-teman dari sisinya GPX. Wah, sakit itu 1-2 bar tadi dari teman-teman Bellator Era, terutama dari snipernya Cini ya tadi. Itu memang sakit banget ke arah Ciwin. Kalau tadi dia nggak punya absorpsi, bakalan lebih banyak lagi. Benar. HP yang terkikis begitu saja. Dari Beatrix Demon Hunter Sword, Malefic Roar, Wind of Nature lagi coba untuk karena Berserker's Fury kah kali ini? Satu item yang menarik sih, Elegant Gems diamankan oleh seorang Ele. Ini satu hal yang menurut aku bisa bilang cerdik karena ini kalau dia bikin ke COD mungkin kayak kemahalan dan dia priority-nya lebih bikin ke arah defense, jadi dia bikin setengahannya aja supaya nanti mananya minimal emang bisa recover dulu, tapi dia juga nggak langsung full commit ke arah COD dan dia bisa jalanin ke Antiquitas kayak tadi dia udah bikin dan udah menuju ke arah Magic Defense juga. Tapi lihat kali ini Lord sudah bergerak di arah tengah. Ele cukup sekarat kali ini. Leg of Punishment belum bisa mempunish siapapun dari teman-teman Bellator Era. Glorious Pathway dibuka ke arah depan. Tapi Valanir kali ini masih bisa untuk memfinish, tapi damage dikeluarkan Deadly Catch masih cukup sakit dan memukul mundur 3 pemain dari sisi Bellator Era. Tapi lihat Huni berhasil dapetin ke arah seorang Chell dalam kematian kedua dari seorang Chell. Tapi Vival dan juga Valanir benar-benar harus kabur dengan sangat cepat. Jangan sampai teman-teman dari GPX Basreng tabrakin balik dan malah nge-punish ke arah teman-teman dari Bellator Era. Tapi Cini malah udah siap. Akankah apa yang bakal terjadi? Puni kali ini bakal coba untuk di-flash dengan sangat cepat dan berhasil gila begitu saja. Sedangkan Earl kali ini terlalu sekarat dan Deadly Catch dilepas lagi hiu-hiuannya ya. Untuk bukan Hui yang suka kasih pancung tapi dari Sky dengan Eldya dan juga Cloud Attack ya cukup sakit. Cini mundur dengan sangat cepat tapi Earl, ayo siapa yang mau dipentung? Ayo awas. Waduh, cukup dark dikdok ya tentunya dari kedua tim, apalagi GPX Basreng dengan defensif yang sangat ciamik tentunya berhasil 2 kali mengusir mundur teman-teman dari Bellator Era. Dan ini dia instant replay by Lita di mana tadi posisinya Valanir udah cukup sekarat. Oke, memang Elenya ke takedown, tapi teman-teman di belakangnya itu jadinya bisa free hit dari belakang dan mereka jadi bisa fokus untuk ngasih damage. Dan di sini nih ini Ciwin shoot, kalau kena Valanir itu jantungan sih. Jantungan sih, tapi lihat gak sih ini ada satu Black Dragon Form yang sudah dibuka sama seorang Valanir. Dia siap mencoba untuk menguji pemain-pemain dari GPX Basreng, tapi Ele lihat di sebelah depan damage cukup sakit dari seorang Deadly Catch. Tapi Valanir masih cukup tebal, sayang sekali berhasil gila dengan di Numenor Blast juga dari seorang Earl. Tapi dive in karena depan masih ada 1 jab, tapi Vival kali ini masih mencoba untuk mundur dengan sangat baik walaupun ada BK kill dikeluarkan dengan artinya Ele yang berhasil di shuttle. Tapi di sisi lain juga seorang Vival masih memberikan damage karena seorang Cinca dipaksa mundur dengan sangat cepat, tapi Vival benar-benar menakutkan. Dia berada di depan menahan badan tapi tidak terpanis sama sekali. Iya, karena awalnya Valanir yang jadi samsak nih bareng sama Chell. Vival dia nunggu di belakang, dia diam di dalam bush yang samping purple buff. Dia tunggu sampai incaran dia keluar, tapi cincaunya memang gak berada di area dia, yang kelihatan malah Puni. Dan akhirnya tadi juga hampir saja memang menjadi satu makanan lagi untuk seorang Vival. Cukup menyeramkan, tapi seenggaknya dia gak terlalu greedy. Tolong, jantungan kita ngelihatnya ya. Min 1 jantung sih guys, min 1 jantung ya. Mohon maaf lahir dan batin, kayaknya Funi harus punya immortality sih. Kalau enggak
aku nggak tahu apakah Twilight Armor bakal jadi satu item yang wise. Karena menurut aku cuma nahan 900 damage. Betul. Jadi agak sedikit kurang brute force kah? Brute force paling dia jadinya Kalau bisa anti-kiras. jalan lebih cepat. Iya, anti-kiras sih. Tapi karena burst juga, jadi agak sulit gitu loh, tricky. Dan juga Patrix dia belum tentu menggunakan snipernya terus-menerus ke arah seorang Funi gitu kan. Makanya ini yang jadi tricky problem untuk teman-teman dari GPX Basreng. Tapi ternyata Immortal udah jadi pilihan, udah paling aman dan tebal. Iya, betul sekali. Tapi kali ini Lord ketiga. Ingat, keempat, ini ada Lord 18 menit yang berarti atributnya sudah lumayan full. Betul. Lumayan sakit dan lumayan mencengangkan. Dan kondisi seperti ini bisa jadi add kalau bisa teman-teman dari GPX belum bisa mencuri ke arah Lord ya. Tapi lihat sebelah FIFA masih mundur dengan sangat cepat. Valander berada di sisi depan. Masih ada Law and Order, masih ada Ring of Punishment. Tapi mereka akan coba untuk paksa reset kah? Atau bakal coba untuk paksa geser Lord ya? Mereka bakal paksa reset Lordnya. Tadi Lord sudah terreset. Saya langsung bikin ke arah tank fusion supaya jauh lebih tebal aja dari seorang Chao sendiri, walaupun dia udah terkena banyak sekali damage, entah itu dengan adanya satu Ice Queen One, dengan itu adanya satu damage yang cukup besar dari Genis One juga seorang Funi. Betul sekali. Ini tolong ya Cini jadi momok banget tentunya karena dengan banyaknya frontliner yang dimiliki sama teman-teman dari Bellatrix Era plus Matilda guiding Wind ke belakang, Cini bisa selamat. Ini yang bisa jadi satu combo. Atau bahkan kalau misalnya kayak Valander, berapa kali dia misalnya mengeluarkan Black Dragon Form, dan kalau misalnya bisa ditarik pulang pakai Guiding Wind, gak jadi mati. TB lagi gantian depannya sama Chell. Ini yang sebenarnya jadi berbahaya. Tapi memang riskinya dari mereka, dari teman-teman Bellatrix Era. Tapi lihat kali ini 4 lawan 3 kondisinya karena dua pemain dari sisi Bellatrix Era dan lagi di sisi top lane, sedangkan yang nge-defense hanya seorang Sky saja. Lord lagi-lagi di reset, ini udah 2 kali ke reset, kita nggak tahu. Sekarang mereka nungguin kesabaran. Bellatrix Era benar-benar sabar sejauh ini. Mereka nunggu dalam ambush, mereka nunggu kesempatan yang tepat buat teman-teman dari GPX Basreng sendiri mencoba cari kesulitan. Tapi kali ini Cini dan juga Vival udah siap di dalam sana, sedangkan teman-teman dari sisi GPX Basreng kayaknya agak sedikit terpancing kita keluar. Dan dari sisinya mereka pun bakal coba untuk kiting terus nih Bellatrix Era. Terus-terusan kiting dan mereka malah dapetin satu turret di tengahnya. Betul, dan bahkan tadi Cincau ya yang berhasil mendapatkan, dan ini bisa jadi satu minimal obat lah ya untuk teman-teman dari GPX Basreng. Karena sekarang makin lama itu kan network tidak lagi berarti ketika item sudah mulai full gitu. Dan ini teman-teman, oke, LA barusan menyelesaikan COD-nya ya akhirnya. Clock of Destiny yang tadinya cuma dibikin separuh dibentuk Legend Gem, dan ternyata udah berhasil diselesaikan. Ini berarti LA bakalan makin sakit lagi dari seginya. Oh, tapi dari top lane-nya harus hati-hati juga. Also ada Ben sih yang nge-defense, karena memang Ben itu dengan Deadly Catch dan juga El beserta cannon-nya bakal cepet banget untuk dapetin punishment. Tapi lihat sebelah sana Glorious Path bakal coba untuk dibuka sama seorang LA, bakal coba untuk menyelamatkan diri dengan ada Nibiru Patient tadi juga cukup sakit. Tapi sayang sekali Vivian dengan Circling Eagle dan juga satu Nibiru dari seorang Cini cukup sakit. Tapi Deadly Catch berhasil dibuka, Vival masih bisa untuk mundur dengan sangat cepat. Tapi dari seorang Funi belum bisa memberikan tambahan damage, tapi Nomenan Blast tidak mengenai 2 orang. Tapi Cini masih bisa untuk berlenggan dan juga bebas karena Cincau cukup sekarat. Tapi dari seorang masih mencoba untuk menahan damage-nya. Dipukul mundur doang, gak ada kerugian dari Bellatrix Era setelah war yang cukup panjang. Wah. Tapi seenggaknya teman-teman dari GPX Basreng mereka cukup rapi juga untuk jemput pulangnya dari seorang Ciwin ya, yang tadi sempat tertinggal di tengah formasi dari Bellatrix Era. Namun memang ketika tidak ada LA, frontliner mereka berkurang, dan ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman dari Bellatrix Era nge-all in ke arah Lord yang keempat. Tapi balik lagi, Lord ini bakal makin tebal, bakal makin sakit. Deadly Catch bakal dikeluarin kah kali itu dari seorang Sky karena Lord sudah semakin tipis. Tapi teman-teman dari sisi Bellatrix Era masih mempertahankan Lord mereka kali ini. Satu cannon dilepasin lagi ke arah depan. Tapi makin banyak informasi Sky kali ini. Deadly Catch dilepas dan melepaskan ke arah tapi Lordnya masih bisa diambil sepertinya sama teman-teman dari Bellatrix Era, dan teman-teman dari GPX Basreng harus mundur dengan sangat cepat. Sky bakal jadi target utama Black Dragon Form. Mereka bakal paksain untuk fight kali ini. Sedangkan Valander sudah menggunakan dia punya Black Dragon Form-nya, dan Wave mulai memasuki base dari GPX Basreng. Oke, ini kalau suasana di anak-anak GPX Basreng ini nggak apa-apa. Ayo bisa reset. Tapi kalau buat teman-teman dari Bellatrix Era, mereka pasti maunya ayo rapihin dulu nih wave-nya. Karena habis ini Lord bakal berjalan di area mid lane. Nah, ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri game yang pertama. Tapi buat GPX Basreng, mereka pasti maunya bisa ditahan lebih lama lagi. Jadi teman-teman, langsung aja kasih dukungannya #anti-pecah atau #BTRWin tentunya. Karena ini bisa jadi satu momen terakhir untuk kedua tim. Mereka penggaris Israel juga bisa loh. Iya, betul sekali. Tapi kali ini Lordnya masih cukup tebal.
Vivian coba untuk open dengan guiding win juga soul boom-nya. Earl sudah semakin tebal, tapi Vival terlalu banyak damage. Immortality harus pecah. Deadly Catch karena depan masih ada Winter Trudge di tangan seorang Vival sendiri. Vival masih bisa mundur, tapi lihat di belakangnya dikocar-kacirkan dengan adanya Stardust Dance dan juga dengan adanya Dragon Tail. Tapi Vivian, Numenon Fest dilepaskan, base-nya terexpose sangat-sangat luas. Dan Bellatrix Era pun berhasil menyelesaikan game kali ini dengan sangat baik. Wow. Walaupun tadi agak sedikit risky ya, tapi seenggaknya dari wave managementnya memang sudah banyak. Ya. Nih, GPX anti pecah ataupun hashtag BTR win. Yes, langsung bergerak ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan seperti apa. Tapi yang menarik ternyata Cecilianya mid lane. Gue pikir Cecilianya bakal ada di gold lane. Soalnya gue pikir tadi kayak kondisinya kalau misalnya Cecilianya ada di gold lane, at least dia bisa dapetin Clock of Destiny dan juga Lightning Trunker jauh lebih cepat. Tapi ini kalau ngelihat dari clearing speednya juga Funi bener-bener cepat banget sih. Dia tadi pakai bombardment juga, terus habis itu langsung ganti ke Nibiru lagi dan dia ditemenin sama Chiwin juga, dan ternyata dua-duanya berada di area mid lane. Tolong, serem banget, dan ternyata bakalan langsung di-ejector. Berhasil kena bad impact. Funi setengah darah, cukup berbahaya. Bakalan kontes aja ke arah Lito Wanderer juga nih. Iya, tapi Sanguine Claw-nya kali masih bisa digocek pakai Trestless. Emang ya yang fast hack tuh beda sama kita-kita ya? Betul. Gue kalau kayak gitu udah ke-pick off. Gue kalau kayak gitu udah mati first blood gitu. Oh, sama. Saya belum nyampe situ udah dihantem ya, Ibu. Wadadidaw. Tapi ya, kali ini dari sisi GPX Basreng masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Bellatrix Era, di mana seorang Vivian sendiri dia harus menjadi kuncian utama di early game karena dia harus bisa untuk main tabrak dan juga main hajar-hajaran di early. Kalau nggak pick off mid to the late game-nya bakal agak sedikit susah sih. Betul, tapi inilah dia yang nggak enaknya kalau Povius ketemu sama Ruby di early game. Sebelum punya level 4 dia bakalan agak sedikit kesulitan, tapi lihat itu dari puppet string-nya benar-benar bikin Vivian bahkan tadi sampai ke immobilize, dan Funi gak berani lagi untuk engage lebih jauh, terlalu berbahaya. Ada Kini di sana, tapi di area top lane juga Chell benar-benar sekarat sama seorang Cincau. Iya, kayaknya mereka mau main Gold Shield Turret Party, tapi Chell kali mencoba untuk menghantui dengan adanya Gloom dan juga Shockwave kali ini. Tapi dari Senchini mulai datang dan ada wave juga. Sayangnya tadi satu katapulnya dia tidak terlalu banyak ya, jadi tidak bisa untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu banyak dari Gold Shield Turret. Tapi kali ini Turtle sekarang ya menurut aku tuh jadi satu turtle yang penting banget karena teamfight setelahnya bakal berlangsung dengan sangat baik. Tapi saya sekali Vivian Polistar berhasil dikeluarkan sama seorang Cincau. Kali ini masih ada satu. Sanguine Claw-nya kena dua bad hits dan juga bad impact. Tapi Cincau masih bisa mundur dengan sangat cepat. Untungnya masih bisa selamat walaupun di area bawah. Gantian gue juga bisa nge-spam nih gantian gitu kan. Tapi Cini masih bisa untuk mundur. Sanguine Claw terjadi sekali. Malah jadi makanan dari seorang Chell. Berbahaya sekali karena Sanguine Claw dan benar-benar sekarat, langsung di follow up dengan bad impact. Tapi Funi pun bagusnya masih bisa recall karena tadi sempat terkena tinju dari Binjai. Seorang Vival benar-benar berbahaya banget menggunakan Pakuitonya. Vival emang dari Binjai ya? Vival enggak, bukan. Ya? Maksudnya Pakuitonya Ibu. Ya ampun, hari-hari karir saya ya teman-teman. Gue kira dari Filipina kan, Manny Pacquiao soalnya. Beda, Ibu beda. Beda. Tapi Valadir kali ini bakal coba untuk memberikan pressure terus-terusan ke arah lane dari seorang Elite. Tapi Earl dari di sisi samping puppet string kali ini dikeluarkan. Valadir masih mencoba untuk selamat, tapi lihat di sisi depan. Sayang sekali kali ini dari seorang Funi positionnya agak sedikit kurang maju sedikit aja untuk mengincar karena Ruby dan juga masih ditolongin dengan ada ejector. Betul sekali, tapi ini dia kita lihat Cincau bakalan langsung coba untuk dive in ke arah seorang sini, tapi nggak jadi, mundur lagi karena di atas. Ini Lilianya bakalan clearing dengan super cepat dari seorang Chell. Harus hati-hati, udah bakalan coba untuk di spam terus menerus dari Boba dan juga Angry Guna. Waduh, ini nggak enak banget tentunya untuk seorang Cincau. Iya, tapi Funi kali ini mulai coba untuk mencicil-nyicil karena teman-teman dari Bellatrix Era. Tapi di arah, kalau kita lihat dari secara goldnya pun belum berbeda terlalu jauh satu dengan yang lain. Tapi Cincau coba untuk berdansa dengan seorang Chell, tapi Chell ditemenin sama 3 orang. Kukira sendirian, ternyata bawa kawan. Nggak bisa kalau misalnya seperti itu ya teman-teman. Sulit. Karena tadi memang Falling Star Moon-nya dikeluarin duluan, baru Vivian dan Vivalnya masuk. That's why tadi mereka masih bisa langsung men-take down dengan cukup cepat. Tapi ternyata Valadir malah menjadi Peci Win berada di area terlalu depan, harus mundur ke belakang. Satu orang berhasil dipetal balik. Iya, itu seorang Ele.
masih bisa mundur. Maju lagi dengan Demonic Force. Ternyata malah menjadi double kill untuk seorang Cini. Sayang sekali blood slot-nya gak connect ke atas seorang Falanir ya. Sayang sekali, dan Beletron untungnya banyak banget. Aku takut sih. Cini sih pagi-pagi udah dapet 2 kill, 1 assist. Dapatin turtle 2 kali di menit keempat. Dan Gold Shield emblem Turret juga di situ. Emblem diskon 10%. Sebelum menit ke-7 harusnya bisa nyelesain 2 item sih, kayak gitu ceritanya sih. Iya, ini membership dari Moonton ya. Oh gitu ya? Iya, Mobile Legends punya. Wow. Jadi diskon itemnya gitu teman-teman, 10%. Tapi cincaunya bakal diputar balik, ternyata dibantu pulang oleh seorang Vivian. Tapi harus mulai mundur kembali karena cincau juga ketika ditemani sama Chiwin. Berarti mereka membawa 2 orang. Ketika nanti ter-take down cincaunya, takutnya buy one get one. Buy one. Jadi lebih baik mundur. Buy one get one ya. Kalau main sama Angela kan gitu. Oke. Tapi kita lihat di arah tengah Sanguin kalau lagi-lagi Falling Star mau dikeluarkan. Genie jadi target utama. Tapi lihat di sisi depan ada seorang FIFA yang mencoba untuk meninju tapi nggak dibalas podcast ternyata ya. Masih ada satu pergerakan dari seorang Lilia Black Shoes karena belakang Flood Blood dibuka. Tapi Chell tidak bisa dikejar lebih lanjut, malah Cini yang berhasil dipecahkan walaupun di bawah Falanir. Bang, saya mau turret aja bang, maaf ya guys ya, gitu loh. Iya, saya mau damai aja lah ya bang ya, kita cuek aja lah sama teman-teman. Yang penting dapetin turretnya dulu. Tapi di bawah juga tetap aja Ele nggak akan kasih semudah itu. Dan Vivian udah mulai main jauh ke dalam hutan milik teman-teman dari GPX Basreng nih Civela. Ya tapi perbedaan satu level juga jadi satu signifikan things ya buat teman-teman dari sisi GPX Basreng. Dari seorang LS dia baru level 8, sedangkan Falanir udah level 9, Vival udah mau level 10, sedangkan dari seorang Sky masih di level 8. Ini yang jadi problematika cukup besar kalau menurut aku. Kalau misalnya mereka nggak bisa catch up dengan ketertinggalan yang saat ini mereka miliki dari sisi gold sebesar 2000, dari sisi XP juga 1-2 level, itu bakal jadi problematika yang berlangsung langsung ke arah kalian game ya. Sedangkan LA kali ini masih terus-terusan mencoba untuk memberikan punishment, tapi turret demi turret berhasil dipecahkan oleh teman-teman dari sisinya Beletron Era. Dan bahkan Vival kali masih terkena satu puppet string, masih coba untuk dikejar, tapi 3 versus 4 apa yang bakal terjadi? Falanir langsung menggunakan Aim of Vendetta tapi dikejar-kejar, masih ada satu Demonic Force langsung dikejar. Falanir mau pulang kemana gasku? Dan berhasil di shutdown. Iya, berhasil di shutdown tentunya, tapi ingat ada 3 orang dari Beletron Era, 3 lawan 3 ternyata, dan resource sudah mulai pada habis puni. Harus mundur ke belakang tentunya, tapi sulit sekali karena dari belakang pun seorang Ele harus membadani teman-temannya dan ikut ter-take down tadi demi kepulangan dari Chiwin dan juga Funi ya. Ya, kepulangan Chiwin sama Funi, tapi yang harus di-shutdown adalah seorang Sky. Menurut aku nilainya masih terlalu besar saat ini. Dan bahkan dari seorang Vival pun kali ini bakal langsung bergerak ke arah turtle tanpa ada kontes lanjutan dari GPX Basreng. Dari seorang Cincau bakal langsung coba untuk bergerak ke arah bawah saja. Tapi emang draftnya ya, kalau aku boleh bahas sedikit dari draft. Boleh. Bisa sih adalah tipikal yang emang harus ada quadrant movement dari GPX Basreng. Tapi hero-nya tuh nggak bisa quadrant movement. Yang bisa gerak tuh cuma Angela sama Beatrix kalau mereka adalah hero-hero early. Oke. Sedangkan Povius tadi kan struggle tuh di laning ya. Benar. Menangnya susah. Benar. Sedangkan dari sisi Esmeralda tuh bener-bener item dependent banget. Gak ada item berat banget gitu loh. Iya, jadinya nggak berasa gitu kan, dia punya pukulan, dia punya shield juga, absorbnya nanti nggak bisa banyak, apalagi dia masih harus bikin oracle, dan ternyata Chiwin langsung hilang dalam sekejap mata oleh seorang Vival. Itu dari Cincaunya juga bakalan harus dipental balik dengan menggunakan ejector, mundur lagi ke belakang, bad impact, gak bisa nahan 4 orang. Cincau pun harus di take down oleh teman-teman dari Beletron Era. Itu yang dimanfaatkan terus-terusan sama teman-teman dari Beletron Era. Mereka paksain war, mereka paksain tabrak, dan itu menjadikan GPX Basreng sulit mau dapetin apa gitu, mau keuntungan dari segi mana gitu. Keuntungannya semuanya bisa didapatkan sama teman-teman dari Beletron Era karena mereka ngasih punishmentnya banyak banget. Cini di menit ke-9 ini udah nyelesain Divine Glyph. Item apa aja sih sebenarnya udah dimiliki sama seorang Cini. Karena dengan adanya Divine Glyph di menit ke-9 ini, keuntungan mereka berarti tinggi banget. Lihat, itu 1 kali Sanguine Claw, 1 kali jab dari seorang Vival, and here we go, dapetin 1 poin dengan sangat cepat. Polystar ke depan, dilaporkan ke belakang, malah dari seorang Cincau harus hilang begitu saja, tapi dari seorang Ele mencoba untuk menggunakan Dominic Force-nya, mencoba untuk mengunci karena pemain dari Beletron Era, tapi sayang sekali buy one get one seperti yang bakal coba untuk terjadi kali ini. Walaupun dari seorang Earl berhasil dapetin karena seorang Falanir, tapi 4 pemain dari GPX Basreng hilang begitu saja. Iya, ini dia beratnya ketika
mereka hanya tersisa anak bungsu dari GPX Basreng. Sky dipaksa harus mendefense sendirian. Chell bakalan coba untuk nge-flank dari samping, cukup berbahaya, harus merelakan saja sih dari inner turretnya. Sementara itu Funi mulai datang untuk membantu. Nih birunya dikeluarkan juga, tapi emang agak sulit. Sisa sedikit lagi nih sebenarnya dari inner turret mid lane yang dimiliki oleh teman-teman GPX Basreng. Namun yang harus diperhatikan adalah Beletron Era, dia benar-benar berhasil invading terus-menerus sih. Dan instant replay by Lita, di sini kalian bakalan lihat cincaunya ketika dia dipental. Oke, mereka tuh targetnya langsung satu, cincau dulu semua, dan ketika Ele-nya masuk, udah Ele, short calling gitu loh. Ketika udah Ele semua, Sky udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya Ciwin udah jadi bonus aja jatuhnya. Balik lagi, karena kan dia cuma masuk, nggak bisa banyak bergerak. Iya, dan juga seperti Ele, dia juga masuk, nggak bisa banyak bergerak. Ketika dia masuk, dia udah kena jebakan Batman sendiri, dikurungin sama 4 hero langsung. Dan teman-teman dari Beletron Era kalian sudah mulai set up ke arah Lord. Ya, perbedaan gold masih tidak terlalu jauh, 6.000 di menit ke-10. Enggak sih, itu bukan tidak terlalu jauh, cukup jauh ya kalau dihitung juga ya. 6.000 dan Lord kali bakal bisa didapatkan, walaupun bukan Lord ke-12 menit, tapi bakal cukup berbahaya. Falling Star dikeluarkan, cincau terdeteksi dengan adanya satu Sanguine Claw, tapi monster kill didapati sama Sarancini dan berhasil ke-burst ke arah Funi dengan sangat cepat. Satu kali bad impact, itu 30% damage percentage dari seorang Sky. Dan oh my god, Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Divine Glaive, Holy Crystal. Satu lagi, waduh ini udah sakit banget sih. Aku kalau jadi dia sih aku bakal ke Bloodwings sih. Bloodwings ya. Tapi tadi kita ngelihatnya juga buku yang dia pegang pertama, satu item kecil, tapi di bawah juga tentunya dari teman-teman Beletron Era bakal coba nge-push bersama dengan Bapak Lord yang terhormat, karena dari area mid lane sudah berhasil di-clear, tapi di area bottom ini bakalan harus direlakan aja sih. Sementara itu di area top lane ternyata masih bisa di-defense sedikit. Cincau coba untuk mengambil ke arah seorang Chell, tapi terlalu gegabah sepertinya. Masih ada Vival yang bakal coba untuk datang membackup, dan slownya super slow banget dari seorang Chell. Sementara itu midnya berhasil didapatkan, dan bottomnya, topnya pun bakalan langsung dihancurkan lagi. Ini inhibitor turret milik teman-teman dari GPX Basreng. Ketika semua turretnya sudah ompong, ini mereka harus mulai berpikir keras gimana caranya untuk bisa mendefense lagi dan nge-buy time sampai let's say Funinya jadi, cincaunya pun dapat itemnya, dan Sky-nya pun bisa dapat positioning yang enak dan itemization yang lebih mantap lagi. Iya, karena freeze play juga dilakukan sama Beletron Era. Mereka nggak pengen ngasih gold istilahnya ke teman-teman dari GPX Basreng sendiri. Udah ada satu Demonic Force di combo dengan Hard Guard, tapi lihat satu kali tepok nyamuk dari Sarancini itu benar-benar bakal bikin sakit kepala, dan bahkan Black Shield sudah digunakan sama seorang Chell, tapi lagi-lagi kali ini menjadi poin kill untuk Sarancini bersama dengan seorang G-Winner Earl. Tapi cincau coba untuk berdansa karena belakang di slow lagi, mau ke arah mana, gak bisa kemana-mana. Di Aim of Thunder juga mega kill untuk seorang Vival. 3 pemain hilang dari GPX Basreng, 30 second di dalam Land of Dawn, dan teman-teman dari Beletron Era bakal memaksakan 5 versus 2 untuk teman-teman dari GPX Basreng. Yes, mereka harus nge-buy time nih sampai 2 orang minimal. Ciwin dan juga Ele bisa hidup kembali, tapi sepertinya pace akan menjadi jalan. Bahkan 1 orang lagi, Sky berhasil di-take down oleh seorang Viva, dan Funi gak bisa berbuat banyak. Beletron Era berhasil mengambil poin yang kedua. Iya, poin kedua yang sangat luar biasa kayak dari teman-teman Beletron Era. Mereka berhasil nantinya dia bakalan enak banget. Dari dia punya Speedy Light Wheel juga pastinya bakalan lebih gampang. Dia punya Phantom Step juga bisa untuk repositioning gitu kan dengan dashnya. Tapi menangin landing phase-nya nggak akan semudah itu untuk mereka. Benar. That's why ada Rafaela yang kemungkinan besar bakal nge-GB carry-nya nih, Ci. Oke, kita akan saksikan langsung saja ke dalam Land of Dawn. Ini adalah game ketiga dari Best of 5 series antara Beletron Era dan juga GPX Basreng. Jangan lupa untuk memberikan semangat dan juga doa untuk teman-teman yang bakal bertanding kali ini dengan menggunakan hashtagnya juga bisa di kolom komentar. Betul, hashtag GPX anti pecah ataupun hashtag BTR win untuk yang mendukung teman-teman dari Beletron Era nih. Karena buat kalian juga yang pengen dapetin outer kece, boleh langsung aja cek tracker ID karena ada collaboration spesial nih dan limited edition sama YSL. Betul banget. Masih ditemenin sama Virgi dan juga Vela kali ini yang bakal menemani kalian di dalam Land of Dawn tentu saja. Tapi Vivian kali ini posisinya agak sedikit diganggu dengan kehadiran dari seorang Funi. Tapi di sisi top lane seorang Kari berhadapan dengan seorang
clean. Tapi di sisi bottomnya kita melihat kayaknya dari seorang Esmeralda masih cukup sekarat dan masih coba untuk dipukul mundur sama seorang Valanir. Not so calm teamwork dan juga big guy yang dimiliki sama seorang Barat sih memang sangat-sangat mengganggu sih. Apalagi nanti ketika mereka bisa untuk melakukan pemisahan terhadap satu Esmeralda gitu loh. Team fight-nya bakal jauh lebih berat buat teman-teman dari GPX Basreng sendiri. Dan ini kita bisa bilang juga XP Lane ini adalah pertarungan mantan ya. Karena Ele sama Valanir kan dulu sempat satu tim nih, Civela. Jadi mereka udah tahu nih playstyle masing-masing. That's why mereka lebih bisa memaksimalkan. Tapi harus hati-hati juga di bawah karena ini Vival bakalan coba untuk mengambil ke arah seorang Skyward. Tapi udah ada jab juga tadi dan masih bisa dipukul mundur tentunya dari seorang Vival. Iya, ada jab yang terbuka di sana. Tapi memang teman-teman dari GPX Basreng juga masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Sedangkan dari seorang Valanir kali ini kayaknya masih bisa untuk mundur dari seorang Esmeralda sendiri. Sedangkan Demon Shoes di tangan seorang Earl Bria nggak usah pusing mikirin mana gitu loh. Benar. Biar nggak usah pusing untuk mikirin mana dan nggak usah pusing untuk bikin ke arah Enchanted Talisman atau yang lainnya. Dia cukup bikin ke arah saja hemat gitu ya, dan juga nggak gampang pulang terus gitu loh. Tapi kalau ngelihat udah dibuka juga dengan adanya Light of Retribution, terlihat ada Vivian. Chow akhirnya mulai mundur nih perlahan-lahan. Iya, dan juga di sisi bawahnya kali ini dari seorang Ele sendiri masih coba untuk melakukan perputaran terlebih dahulu. Cutting minion, coba untuk clear wave dengan sangat cepat. Tapi di sisi tengahnya kali ini Puni Black Shoes mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi dari sisi yang tepat sekali. Wah, tadi Cini pun bahkan ya menggunakan knockout strike dari seorang Bakito. That's why itu Puninya benar-benar kayak kaget sih harusnya. Karena dia jadi tiba-tiba kena knockout strike dan itu cukup sakit damage-nya. Setengah darah ke arah seorang Puni. Tapi Valanir udah mulai rotasi lagi. Ele ternyata coba untuk cari ke arah seorang Viva. Namun Vivian mulai ejected lagi ke arah seorang Chiwin. Mundur ke belakang Sky. Udah mulai datang untuk memberikan backup. Iya. Dan kali ini di arah Turtle kalian bakal coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari GPX. Entah kenapa aku merasa confident level yang ada di game kali ini dari GPX Basreng jauh lebih terangkat ya. Kayak mereka jauh lebih mencoba untuk lebih disiplin juga. Kalau kita lihat kali ini masih di ejector karena belakang Ele masih mencoba untuk menyelamatkan diri, masih ada Stardust dan tapi lihat Turtle yang masih bisa didapatkan oleh teman-teman dari GPX Basreng First Blood. Ele berhasil hilang dari Land of Dawn, tapi Puni dan juga Earl cukup sekarat kali ini tanpa Soft Blade mencoba untuk mengejar ke arah seorang Earl, tapi Earl masih bermain dengan sangat baik dan Light Retribution-nya memberikan slow effect yang cukup penting kali ini. Vival Puninya masih menggunakan Black Shoes dan malah diserang balik. Masih ada Shockwave, masih ada Glow, masih ada ejector karena belakang, tapi Sky tidak bisa berbuat apapun. Walaupun dari serang Valanir cukup sekarat, tapi Valanir sepertinya masih bisa untuk selamat di sisi bawah. Yes, agak disayangkan tadi movement yang dia lakukan karena akhirnya terkena ejector dari seorang Vivian dan malah berada di tengah formasi dari Beletron Era. Tapi di arah bottom lane-nya juga nih Viva udah cukup sekarat. Ele bakalan coba untuk mencari peruntungan, tapi ingat kalau sudah punya energi lagi, ya udah atlet parkour sudah pasti selamat. Iya, sebenarnya kalau kita bertemu dengan seorang Ling itu paling enaknya kita bisa kontes ke arah purple buff ya. Kalau kita nggak bisa kontes, harusnya dia bisa bebas bergerak di dalam Land of Dawn. Apalagi kalau kita ngomongin disable, full disable yang bakal dikeluarkan dan bisa dikeluarkan itu adalah dengan adanya Holy Baptism dan juga dengan adanya satu jab dan juga knockout strike dari seorang Pakuito. Jadi agak sedikit berat juga sih untuk teman-teman dari sisinya GPX Basreng untuk menghentikan pergerakan dari seorang Ling. Itu Vivian tahu sih di depan ada orang di dalam rumput itu, tapi dia sengaja untuk nahan dan dia sengaja untuk kayak dipancing-pancing aja gitu. Dia tahu Chiwin ada di depan, tapi ini dibuka lagi dan bahkan sekarang Vivian udah mulai menyusul. Sudah ada Holy Healing juga untuk masuk ke arah seorang Vivian, tapi Cini dan juga Chow harus mulai menggunakan niatnya. Puni bahkan berani untuk maju ke area depan dan ternyata Black Shoes sudah berhasil digunakan, tapi lihat Sky-nya mencari ke arah seorang Chow. Tapi lihat Cini lagi bakalan berduel bersama dengan seorang Puni. Cukup sakit dan mencuri ultimate dari seorang Rafaela. Iya, tapi kita lihat kali ini dari seorang Chow sendiri masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan turret di arah top lane berhasil didapatkan oleh teman-teman dari GPX Basreng. Turret kali ini masih bisa didapatkan dengan sangat baik dan perbedaan turretnya masih belum ada antara satu dengan yang lain, tapi perbedaan goldnya justru
GPX Basreng agak sedikit ngelit, sedikit gak banyak, sedikit aja gitu kan. Betul, dan sekarang udah mulai sama lagi. Tapi seenggaknya ini menjadi kabar yang cukup baik untuk mereka supaya bisa menyamakan kedudukan. Oh, tapi harus hati-hati juga. Holy Baptism ke arah seorang Vivian. Ciwin udah mulai menemani dari area belakang, tapi Funi yang terkena masih bisa Black Shoes ke belakang. Cini bahkan sudah siap untuk menyambut, tapi Cininya sendirian. Sayang banget, gak ada informasi lebih lanjut karena ternyata di area bottom lane Ele-nya udah bakalan nge-proxy minion. Sementara 4 yang lain bakalan coba untuk dapetin turtle aja. Iya betul banget. Dan kali 2-1 dengan menit 6 dalam lane off dan turtle. Ini adalah turtle kedua yang bisa didapatin sama teman-teman dari GPX Basreng. Falling Star ke arah depan, Cini masih mencoba untuk mundur. Kali ini masih ada 2 kali dash, tapi Ele DJ ke arah depan pun tidak terlalu berpengaruh. Cini masih mencoba mundur, tapi ada satu saya sekali belum bisa ngejek siapapun, malah ada Detonas welcome, tapi LA-nya masih berdansa. Not so calm teamwork, tapi Earl harus mundur dengan sangat cepat, sedangkan Viva kali terjebak di tengah-tengah Sky. Lagi-lagi harus dilandai dari Land of the Deviant Sword, tapi pelari di sisi depan. Cincaunya mau kemana, kali dimakan sama dinosaurus dan malah ditembak sama seorang Clean dan berhasil hilang dari Land of the 4-2 sejauh ini. Iya, 2 tukar 1. Oke, Vivalnya ke takedown, tapi ditukarnya juga sama jungler yaitu Sky dan juga Cincau. Jadi harusnya memang keuntungan akan dipegang oleh teman-teman dari Beletron Era. Tapi di atas top lane pun sepertinya mereka nggak mau cepat puas, masih pengen mendapatkan outer top turret yang bakal langsung dihancurkan oleh seorang Chell. Sementara itu kalau melihat dari pergerakannya, ini teman-teman dari GPX Basreng masih benar-benar berkonsentrasi di area mid dan juga bottom lane. Iya. Sejauh ini teman-teman dari GPX Basreng tidak bisa menjalankan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau mereka bisa track ini ke arah late game gitu, mereka masih punya cadangan dengan adanya Esmeralda, Kari, dan juga ke arah seorang Lilia. Tapi Falling Star mau dikeluarkan lagi sama Ele. Ada ejector ke belakang Unstoppable Force, tapi Black Shoes yang baik dari serang Funi mampu menyelamatkan nyawanya. Betul, itu harus langsung pencet dan peka banget ya. Sekali berada dalam bahaya, dia juga nggak boleh pelit untuk menggunakan Black Shoes-nya. Karena kan Black Shoes itu cooldown-nya kecil. Hanya sekitar belasan detik kalau misalnya dia sudah sampai maksimal gitu kan Vela. Dan di arah bottom lane sepertinya bakal coba untuk menjadi target dari teman-teman Beletron Era. Tapi Lord Kim, yes, Lord Kim by Buya sudah mulai terlihat dan teman-teman dari GPX Basreng sudah mulai membaca pergerakan dari Beletron Era. 3 orang berada di dalam satu rumput. Funinya bakalan coba untuk diambil, tapi masih ada Black Shoes lagi dan lagi. Holy Baptism ke arah seorang Vivian, masih belum bisa ter-takedown, masih bisa pulang ke belakang. Chow pun juga cukup sekarat. Sini bakalan coba untuk menjadi tameng buat teman-temannya, tapi tidak bisa. Valanya sudah mulai datang, di cancel lagi. Dia punya Detonas welcome, sementara itu link dari seorang Vival mulai menggila. Double kill, sudah berhasil diamankan. Ciwin pun gak bisa berbuat banyak, harus kembali ke area mid lane, sedikit nge-clear, kemudian pulang. Iya, pasti seperti itu karena juga di area bawah tadi turret berhasil didapatkan oleh teman-teman dari sisinya Beletron Era. Mereka langsung bergerak ke arah Lord kayaknya hari ini karena Lordnya agak sedikit terbuka dan Vival pun masih bisa untuk berdansa dengan cukup baik. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat dari goldnya perbedaan sekitar 1300 dipegang sama Beletron Era di menit ke-9. Tapi Vivian langsung maju ke depan, langsung ada Black Shoes juga dikeluarkan sama Funi, langsung ada Flicker juga. Agak sedikit membingungkan untuk teman-teman Beletron Era ngejar ke arah seorang Funi, tapi Falling Star berdansa lagi di area depan dari seorang Ele. Kali ini mereka harus coba untuk nahan ke arah Lordnya. Tapi kalau kita lihat instant replay by Lita di bawah tadi, itu sayang banget. Gak ada yang bisa benar-benar nge-comment itu lah. Ele udah gak memiliki Falling Star Moon conditionnya. Kalau dia punya, dia harusnya tabrakin. Dan itu bisa ngasih 2 punishment point kill. Karena yang lainnya gak akan bisa untuk nge-follow up war yang ada dari sisi Beletron Era sendiri. Benar, kalau tadi Cininya ikut ke takedown, itu menurut aku link dari seorang Vival belum tentu berani untuk nge-backup teman-temannya gitu. Kecuali memang dia untuk berani ngambil karena resources sudah pada habis gitu kan. Tapi Vivian bakalan jadi samsak tentunya bersama dengan Ele di sini. Ele masih coba untuk kabur, masih ada Cyclone Eye. Sayangnya satu buah pedang dari seorang Vival ini masih terlalu tajam ya. Iya, tapi Vival kali ini bakal dikeroyok dengan 4 orang dan masih menggunakan flicker untuk kabur, malah Earl-nya. Earl-nya bakal dikejar-kejar sama Cini, and here we go. 1 point kill untuk seorang Cini sendiri. Earl berhasil hilang dengan Lord yang bergerak ke arah mid lane dari sisinya GPX Basreng. Arah top lane pun Vival kali ini berhasil dapetin outer turretnya dan tersisa base turret dari GPX Basreng sendiri.
Iya, dan ini dari area mid-nya juga udah bakalan bisa di-clear. Tapi dari top lane-nya sendiri masih ada Viva dan juga Valanir. Oh, Falling Star Moon-nya hanya untuk menghancurkan ke area minion. Tapi di area mid lane-nya pun masih ada 4 orang dari Beletron Era. Mid selesai, bottom-nya pun sudah mulai masuk kembali. Cincau harus mulai membersihkan dengan cukup cepat. Tapi memang masih ada Vivian juga. Dan dia masih ditemani sama Ciwin. Tapi di area top lane-nya pun Mega Kill masih didapatkan sama shutdown di arah seorang Vival. Ini harusnya bisa menjadi nafas tambahan untuk teman-teman dari GPX Basreng. Harusnya ya sih, jadi nafas buat mereka, tapi nggak semudah itu juga. Karena teman-teman dari sisi Beletron Era kali ini sudah ngelit sekitar 4.000 gold. Dan Ele kali ini yang bisa dilakukan memang melakukan sedikit push terhadap lane-nya sih. Karena kalau memang mereka ngebiarin cross river terus-terusan dari wave Beletron Era ngarah ke teman-teman dari GPX Basreng, itu punishment-nya bakal berat banget buat mereka gitu loh. Lebih gampang juga untuk Beletron Era bisa bikin 3 lane push dan juga nge-freeze lane-nya ya untuk numpuk. Tapi hati-hati, LA juga sudah mulai menjadi bulan-bulanan. Unstoppable Force-nya ke arah seorang Vivian. Masih ada Falling Star Moon juga, tapi Detonas Wildcard sepertinya bakal menelan ke arah satu orang. LA masih berhasil dikeluarkan dengan men-take down-nya seorang Valanir. Ini mulai jadi satu titik terang sepertinya untuk teman-teman dari GPX Basreng. Karena pressure perlahan-lahan sudah mulai mengendur dari teman-teman Beletron Era. Karena ini carry sih. Literal ini adalah carry. Carry itu semakin bahagia kalau dibawa ke arah late game. Terus damage bakal semakin sakit juga tergantung dari damage item yang dimiliki. Dia bikin ke arah anti kiras untuk nge-prevent damage yang terlalu besar dari seorang Clint dan juga dari seorang Leng sendiri. Sedangkan Vival di arah bottom lane. Nih Falling Star mau dikeluarkan dan Cincau juga mulai hadir. Taran sih jadi target utama, tapi Vivalnya berhasil di shutdown di arah bawah kali ini dari seorang Sky juga. Ini satu persatu loh dari sisi Beletron Era yang berhasil di pick off. Iya, dan bahkan Vival nih 2 kali ter-takedown berturut-turut loh. Dia baru hidup belum lama udah ke-takedown lagi. Dan sekarang ini Lordnya udah mulai bakal di-zoning sama teman-teman dari GPX Basreng. Ini Chal udah mulai berjaga juga dari area samping. Valanir cuma ikut memberikan informasi aja bersama dengan Vivian. Cini coba untuk menjaga jarak, tapi benar-benar dicari terus sama seorang Ele. Namun sekarang posisinya 4 lawan 4. Ini Lordnya masih bisa dikontes, harus hati-hati. Dan ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang Sky. Tapi 2 orang berhasil di takedown oleh Beletron Era. Bahkan Ciwin pun immortal pecah, masih tidak bisa pulang. Cincau harus hati-hati, mundur lagi ke belakang. Sky pun harus mulai meregen HP-nya nih, Ci. Iya, harus regen ulang lagi. Sedangkan ada seorang Cincau harus menerima damage cukup besar. Lihat sebelah sana. Untung licin. Kalau kagak licin nggak ngerti lagi deh. Itu pasti pick off. Pass hang banget dah tuh ya. Tapi Lord kali bakal bergerak ke arah top lane dari sisi Beletron Era. GPX Basreng ada sedikit nafas karena memang ada dia Lord, walaupun Lordnya masih belum yang terlalu bagaimana. Tapi at least ini memberikan satu pressure balik karena teman-teman dari Beletron Era. Mereka memberikan nafas dan berikan waktu lagi buat teman-teman dari GPX untuk mengejar ketertinggalan dari secara gold. Karena perbedaannya sekarang tersisa 2000 saja. Dan semakin late game masih ada chance untuk comeback buat teman-teman dari sisi Beletron Era. Tapi lihat sebelah sana Vivian menerima damage yang cukup besar kali. Bahkan kita lihat dari sisi samping Vival berfokus ke arah seorang Cincau. Tapi Cincau yang akan bisa selamat kali masih menggunakan satu pergerakan mundur ke belakang. Dan Vival cukup sekarat malah Valanir datang. Masih ada Detonas Welcome ditelan mentah-mentah Esmeraldanya. Tapi damage dari arah samping kali ini dari seorang Ele berhasil hilang. Funi memberikan shockwave dan juga gloomnya kali. Sedangkan Earl masih menggunakan Holy Kill untuk mundur. Dan Cincau akan lebih fokus ke arah bottom lane. Kayaknya teman-teman dari Beletron Era gak akan ngasih nafas sama sekali. Earl bakal hilang begitu saja dari line of dance. Sedangkan Funi kali ini dan juga dari seorang Sky dipaksa balik ke arah base. Betul. Bagusnya si Funi tadi gak recall di sana karena kalau recall di area bash kecil itu malah berbahaya, bisa jadi di take down. Dan bagusnya dia langsung nge-cancel dan pulang kembali. Tapi ini dari minion wave-nya juga nih buat teman-teman dari GPX Basreng. Mereka udah mulai nge-push di bawahnya, tapi memang top dan juga mid-nya udah mulai harus di-clear lebih cepat gitu. Tapi seenggaknya ini jadi pundi-pundi keuangan nih untuk teman-teman dari GPX Basreng, Cipela. Ya tadi gapnya 2000, sekarang jadi 4000 lagi gitu kan, jadi jauh lagi. Charles sudah menyelesaikan Blade of Despair. Kalau boleh lihat item in-game-nya, aku agak sedikit penasaran sih dari seorang Cincau udah menyelesaikan apa aja. Karena menurut aku dia bikin karena 2 item defense tadi. Dari anti kiras, brute force barusan, ya kan? Kayak dia mau menahan damage yang dimiliki sama seorang Clint. Tapi dia juga butuh Wind of Nature menurut aku. Nah, karena dia adalah target utama gitu. Dari seorang Vival, dari Cini, dari Chal juga. Tapi kalau Wind of Nature kan memang buat Vival atau Chal ya. Dan tadi aku ngeliat udah ada Athena juga yang dibuat sama seorang Ele. Ya.
Fokus true damage kayaknya dari seorang Kari sendiri ya, dari seorang Cincel kali. Tapi lihat sebelah sana Vivian masih mencoba untuk kabur, tapi ada falling sama diarahkan karena seorang Cel kali ini. Sky sudah mencoba mencari keuntungan karena 16 second. Ingat ini 16 second karena Lord ada yang ke pick off bakal bahaya, tapi ada split push yang coba dilakukan sama seorang Link karena ini cuma masuk menit 15. Masuk menit 15 seorang Link itu tidak bakal bagus untuk melakukan pick off, tapi gak akan gitu bagus untuk melakukan. Oh lihat Ciwin, sakit banget dicicilin sama seorang Cel dari tadi. Dan bahkan ini Vivalnya bakalan benar-benar mengganggu banget dengan adanya split push di area top lane. Tapi bagusnya Cincau memang dikirim untuk membersihkan bersama dengan Ciwin. Walaupun memang dari orange buffnya sepertinya memang harus dicuri oleh seorang Vival. Iya, tapi lihat sebelah sana dari seorang Earl dia sendiri memberikan informasi mengenai seorang Link. Oh, Holy Baptism keluar di situ. Vival masih mencoba untuk kabur dengan cukup jauh, tapi sepertinya Cini dan juga Cel bakal berfokus ke arah sana, sedangkan Vival agak sedikit terkurung di situ. Masih ada Ele dikejar lagi kah? Ternyata tidak bisa. Masih ada Finch Voice mundur ke belakang dan Luck masih didapatkan oleh Bellatrix Era. Iya, tadi mungkin sedikit pengalihan isu aja ya, supaya mereka dari teman-teman Bellatrix Era bisa mengamankan purple-nya untuk seorang Cini. Dan juga tadi di arah bottomnya juga ketika Sky-nya yang lagi bersihin minion, itu teman-teman dari Bellatrix Era kayak oke, ini purple-nya kosong ya guys ya, ambil buat Cini. Dan ini malah jadi satu momok yang berbahaya malah untuk teman-teman dari GPX Basreng. Ingat 309 loh ini Cini, belum ada take down sama sekali. Dan bahkan assist-nya juga cukup banyak, 9. Betul, 9 ya. Berarti dia punya 12 participation dari total 15 fight yang udah ada di dalam Land of Dawn kali ini. Anti Keras di tangan Sky. Mereka mau, akankah mereka mampu untuk menahan warp yang satu ini karena udah cukup tebal juga, udah cukup menyebalkan. Tapi Ele menerima damage yang terlalu banyak, kan mundur dengan sangat cepat. Tapi Ele kayaknya masih bisa mencoba untuk tahan. Sayang sekali FIFA berhasil dapetin ke arah seorang Ele dan teman-teman dari GPX Basreng dalam kondisi yang tidak baik. Double kill untuk seorang Link dan sepertinya game kali ini bakal coba untuk diselesaikan oleh Bellatrix Era karena satu persatu member dari GPX Basreng berhasil di shutdown. And here we go, Bellatrix Era maju ke babak grand final dan secure satu tiket ke Mobile Legends Bang Bang Women Invitational 2022. Iya, congratulations untuk Bellatrix Era. Tapi tentu saja ini bukan akhir dari perjalanan GPX. DJ Refrin. In the air.